Audio Jungle. Selamat siang, sahabat Indonesia dan pemirsa MWN di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan saya ya, selaku jurnalis. Memang kita memang harus menyuarakan ya, menyuarakan hal-hal yang memang benar-benar fakta real ya. Itulah memang yang merupakan salah satu tugas seorang jurnalis, mewartakan, menginformasikan hal-hal yang bersifat fakta terjadi. Sahabat Indonesia di mana saja Anda berada, sekali lagi saya ingin menyuarakan bahwa ternyata isu Al-Zaitun yang hari ini dihakimi oleh publik dengan tudingan-tudingan yang tidak ada faktanya ya. Ini terbukti dari ucapan atau pernyataan dari Profesor Mahfud MD yang kelihatannya inkonsisten dalam setiap pernyataannya. Dari yang pertama kali ya, mengatakan di situ ada perilaku penodaan agama kan, kemudian ada lagi dikatakan bahwa AS Panji Gumilang adalah merupakan terindikasi terafiliasi dengan NII. Hari ini yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bukan lagi NII atau pasal penistaan atau penodaan agama, namun sudah mengarah kepada aliran dana Al-Zaitun. Bahkan dikatakan katanya dana BOS ya yang diberikan negara kepada Al-Zaitun itu ada indikasi diselewengkan oleh Abdul Salam Panji Gumilang. Menurut saya itu semua sesuatu yang kecil ya. Dana BOS yang diterima oleh Mahat Al-Zaitun saja kalau tidak salah sekitar hanya 50 sampai 55 M ya, dalam laporan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Panji Gumilang. Lebih besar sebetulnya dana korupsi yang terjadi di Kementerian Informasi atau Kominfo. Berapa? 8 triliun teman-teman ya. Mengapa sih kan yang sebetulnya sebelum terjadi hiruk pikuk atau polemik Al-Zaitun, sebetulnya lebih dulu terbongkar adanya korupsi di tubuh Kementerian Informasi yang sampai 8T itu. Dan ini akan saya tampilkan cuplikan dari Irma Huta Barat ya, selaku juru bicara PSI. Nah, ini ingat PSI ya, PSI adalah partai, bukan partai oposannya atau oposisi, tetapi justru partai pemerintah yang kayaknya greget banget bahwa ya isu Al-Zaitun menurut dia ya itu adalah sesuatu yang digoreng lah untuk melupakan kasus besar bangsa ini, yaitu yang disebut dengan korupsi di tubuh Kementerian Informasi. Mari kita simak videonya sama bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini video ini saya tampilkan untuk menolak lupa ya teman-teman mahasiswa, teman-teman ormas, ayo dong ya. Jangan hanya mengurusi tentang mazhab Bung Karno, kalian demo berjilid-jilid. Ini negara sedang dirampok. Negara sedang dirampok teman-teman ya. Kita semua bisa sejahtera sebetulnya apabila koruptor itu tidak ada ya. Negara sedang dirampok, kalian diam ya. Bicara mazhab Bung Karno kalian ribut, padahal itu belum tentu salah ya kan. Kenapa
siapa, belum tentu salah. Ya karena kalian juga menonton videonya juga sepotong. Mazhab Bung Karno tuh maksudnya apa? Kalian juga nggak paham. Lebih baik kalian sikapi nih korupsi 8 triliun di Kementerian Informasi. Yuk kita tonton videonya bareng-bareng supaya kita cerdas, sehat, dan sejahtera. Oke? Aliran dana korupsi BTS sebesar 8,3 triliun ke banyak orang dan lembaga itu ternyata bukan isapan jempol. Kabar terbaru, diduga dana itu mengalir ke oknum Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Jumlahnya nggak main-main, mencapai 120 miliar. Dan dugaan itu diketahui dari pengakuan Windy Purnama atau WP. WP adalah pihak swasta yang menjadi salah satu tersangka pada kasus korupsi BTS itu. WP merupakan direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera. WP menjadi penghubung serta penyalur uang dari Kemenkominfo ke DPR dan BPK. Menurut pengakuan WP, dia telah menyerahkan uang sebesar 70 miliar kepada pimpinan di Komisi 1 DPR. Ia juga mengaku menyerahkan uang sebesar 50 miliar kepada pimpinan BPK. Pelacakan tentang aliran 8 triliun ini harus terus dilakukan. Mustahil ini hanya melibatkan segelintir orang. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI sudah menyebut ada 4 klaster penerima dana. Klaster pertama adalah pihak Kemenkominfo dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi yang disebut juga Bakti. Klaster kedua dari pihak lembaga pengawas di DPR dan di BPK. Klaster ketiga, pemborong. Klaster keempat adalah para maklar kasus yang bergentayangan di lingkungan kejaksaan. Ayo penegak hukum, usut tuntas kasus korupsi BTS ini, bongkar dan hukum siapapun yang terlibat kasus ini.